Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengantar penyusunan alat ukur, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyusunan skala psikologi dengan dosen pengampu Ibu Kusumasari Kartika Hima Darmayanti MSI. Nah, kami dari kelas Psikologi Islam 4 yang mana beranggotakan kelompok yang pertama Ceni Nadila Iyasa, saya sendiri, yang kedua Rizka Fadilah, yang ketiga Jualing Krisna, yang keempat Rahmat Aidil Wardana, yang kelima Hikmah Nur Satri, dan yang keenam RM Ramadan. Nah, kami akan menjelaskan berbagai materi yang akan dijelaskan oleh anggota kami masing-masing. Silakan disimak videonya ya. Semoga bermanfaat. Happy watching. Baiklah, saya Rizka Fadila akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis tes psikologis. Jenis-jenis tes psikologis terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Berdasarkan jenis tingkah laku yang diukur terbagi menjadi 2 jenis. 1. Maximum Performance Test atau Ability Test atau Optimal Performance Test yang terdiri dari tes prestasi atau Achievement Test, tes kecerdasan atau Intelligence Test, dan tes bakat atau Aptitude Test. Dan yang kedua, Typical Performance Test, Personality Test terdiri dari tes inventory dan tes proyeksi. Jenis-jenis tes psikologis yang kedua yaitu berdasarkan cara pengambilan atau administrasi yang terdiri dari 2 jenis tes, yaitu tes individual dalam satu waktu diberikan hanya kepada satu peserta tes, dan tes kelompok dalam satu waktu dapat diberikan kepada lebih dari satu peserta. Dan jenis-jenis tes psikologis yang terakhir berdasarkan batas waktu penyelesaian tugas, terdiri dari 2 tes, yaitu speed test, alat ukur yang item-itemnya relatif mudah, punya batas waktu singkat, dan menekankan pada kecepatan dalam mengerjakan tugas. Dan yang kedua, power test, alat ukur yang item-itemnya punya derajat sukar, tidak ada batas waktu, dan lebih menekankan pada kemampuan menyelesaikan tugas. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan, dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmah Nur Satri. Pengukuran suatu gejala psikologi yaitu pertama, tingkah laku. Tingkah laku ialah atribut paling utama dalam pengukuran psikologi. Psikologi atribut atau trait atau konstruk, di mana dalam mengukur atribut psikologis, seorang pengukur dapat menggunakan 2 metode pengukuran, yaitu menggunakan tes dan non-tes. Adapun perbedaan dari tes dan non-tes ialah tes digunakan untuk mengukur performansi maksimal subjek yang dites, di mana jawaban subjek dinilai benar salah, sedangkan non-tes ialah mengukur performansi tipikal subjek yang dites, di mana jawaban subjek tidak dinilai benar dan salah. Definisi operasional atau indikator. Perilaku agresif, tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menghendaki atau menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Perilaku agresi dapat berupa fisik ataupun verbal dan dapat terjadi pada orang lain ataupun objek yang menjadi sasaran perilaku agresi tersebut. Selanjutnya, tentukan sampel tingkah laku dalam bentuk item. Itu terbagi menjadi 3 item. Yang pertama yaitu item difficult, di mana item ini digunakan pada maksimal performance test yang memiliki item diskor benar atau salah. Cara paling umum untuk menghitung item difficult adalah melalui proporsi penemu tes yang menjawab suatu item yang benar. Individu yang lebih mampu diharapkan lebih banyak menjawab benar item dibandingkan dengan individu yang kurang mampu. Yang kedua yaitu item discrimination, di mana item ini dapat digunakan hampir di semua jenis tes, maximal performance atau ability test, dan typical performance test. Item sudah dapat membedakan individu yang memiliki kemampuan atau karakteristik yang berbeda.
Yang ketiga yaitu distraktor power atau distraktor yang baik ialah yang pertama dipilih oleh individu yang tidak punya kemampuan. Yang kedua yaitu dipilih relatif merata oleh individu-individu yang menjawab salah. Yang ketiga yaitu perbandingan expected distraktor power dengan aktual distraktor power. Yang keempat yaitu korelasi skor distraktor dengan skor total. Yang terakhir yaitu alat ukur, seperti tes conceptualization atau tes konseptualisasi. Yang kedua yaitu tes construction atau tes konstruksi. Yang ketiga yaitu tes tryout. Baiklah, saya Cina Nadila Iasa dengan NIM 1930901120. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan alat ukur psikologi berdasarkan pendapat dari Cohen dan Swerdlik tahun 2005. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja langkah-langkah dalam penyusunan alat ukur psikologi, kita harus mengetahui dan memperhatikan beberapa pertanyaan sebagai berikut yang ada di sini. Yang pertama yaitu apa yang akan diukur oleh tes. Nah, jadi sebelum kita menyusun alat ukur psikologi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang akan kita ukur di dalam tes yang kita buat. Bisa jadi kita harus mengetahui teorinya ataupun review literatur yang mendasari dari konstruk yang kita buat. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa tujuan tes. Nah, sebelum kita menyusun alat tes ukur psikologi, kita harus mengetahui apa sih tujuan kita membuat tes tersebut. Apakah untuk seleksi, penempatan, ataukah untuk diagnosis, ataukah untuk konseling maupun prediksi. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah tes yang akan disusun memang dibutuhkan? Nah, kita harus mengetahui apakah tes yang kita buat itu memang benar dibutuhkan atau tidak. Nah, jika memang sudah ada tes yang pernah dilakukan yang sebelumnya yang serupa dengan tes yang akan kita buat, maka kita harus mengetahui apa sih perbedaan dan juga kelebihan tes yang akan kita susun. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menggunakan tes tersebut? Nah, jadi sebelum kita menyusun alat ukur tes psikologi, kita harus mengetahui nih, siapa sih yang akan menggunakan tes yang kita buat ini. Bisa jadi clinician, educator, maupun yang lainnya. Nah, pertanyaan yang kelima, kepada siapa tes ini akan diberikan? Nah, dalam menyusun alat ukur psikologi, kita harus tahu siapa yang akan kita berikan dari tes yang kita buat ini. Kita juga bisa mengkarakteristikkan berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, bagaimana sih tes kita akan diadministrasikan? Maksudnya di sini adalah bagaimana alat ukur yang kita susun itu apakah berdasarkan individual, kelompok, ataupun computerized. Nah, terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana format item yang ideal? Nah, dalam menyusun alat ukur psikologi kita harus mengetahui apa sih format item yang ideal untuk alat tes kita. Apakah bisa jadi open-ended, bag, S, PG, Likert scale, dan lain-lain. Langsung saja kita ke langkah-langkah penyusunan alat ukur psikologi menurut Cohen dan Swerdlik tahun 2005. Yang pertama itu ada yang namanya tes conceptualization atau konseptualisasi tes. Apa sih tes conceptualization itu? Diterjemahkan dari bahasa Inggris, konseptualisasi ialah pandangan yang disederhanakan, baik berisi objek, konsep, dan entitas lain yang dianggap menarik untuk tujuan tertentu dan hubungan di antara mereka, atau diartikan sebagai proses membangun konsep yang lebih tinggi atau lebih umum dari beberapa konsep yang telah ada. Nah, jadi langkah yang pertama kita harus tahu nih, apa sih konsep dari tes yang akan kita buat. Bisa jadi itu dari objeknya, dari konsepnya, entitasnya, dan juga yang lainnya. Yang mana konsep yang kita pilih itu harus menarik sehingga bisa membangun alat tes yang menarik ataupun alat tes yang akan bermanfaat ke depannya. Bisa jadi kita mengumpulkan beberapa konsep yang telah lama dan kita buat menjadi konsep yang lebih terbaru atau lebih umum dan lebih baik lagi. Itulah tadi langkah yang pertama. Langkah yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Next video.
Nama saya Jualin Krishna. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes construction. Konstruksi tes adalah prosedur sistematis untuk mengukur keterampilan pengetahuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Sebelum penyusunan sebuah tes, perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Membuat item sesuai format yang ditentukan sebelumnya. Menentukan teknik penyekoran. Adapun konstruk dan indikator. Konstruk empati. Definisi empati ialah respon emosional berorientasi lain yang ditimbulkan oleh dan kongruen dengan kesejahteraan yang dirasakan orang lain. Aspek empati. 1. Simpati. 2. Warm. 3. Compassionate. 4. Soft-heart. 5. Tender. 6. Moved. Adapun indikator, yaitu simpati, warm, compassionate, soft-heart, tender, dan moved. Kemudian item, yaitu 1. Soft-heart, tender, dan moved. Tes tryout. Tes tryout memberikan alat ukur atau tes kepada sejumlah subjek dengan karakteristik yang sama dengan subjek yang dituju, melakukan uji reliabilitas dan validitas. Adapun uji keterbacaan merupakan proses yang dilakukan sebelum melakukan pengambilan data lapangan dengan jumlah yang besar. Tryout. Tujuan tryout mendapatkan masukan terhadap kualitas item, menjelaskan instruksi dan pengantar, jumlah item, kesesuaian antar indikator dan item, layout alat ukur, lama pengerjaan. Sumber informasi. 1. Expert judgment. 2. Partisipan dengan karakteristik yang sama dengan populasi alat ukur. Persiapan sebelum tryout. Pertama, format alat ukur siap. Kedua, kriteria yang digunakan untuk uji validitas. Keempat, yaitu tes analisis, yang mana menganalisis item-item alat ukur atau tes secara kualitatif dan kuantitatif atau empiris, diperoleh setelah memperoleh data dari sampel yang cukup banyak. Yang kelima, yaitu tes revision. Dari hasil analisis item, dilakukan revisi terhadap tes, dilakukan lagi tryout, dan seterusnya hingga dipenuhi ciri-ciri tes yang baik terpenuhi. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan mengenai penyusunan alat ukur psikologi. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Kami juga memohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah pengucapan dari penjelasan materi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, subscribe, and comment.